di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Meminta hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dari sudut pandang Allah. Amsal 1 ayat 2. Ketika seorang yang berhikmat mengalami berbagai pencobaan, ia tidak menjadi lemah dan putus asa karena ia percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu ada dalam penentuan Allah. Yakobus berbicara tentang maksud dari pencobaan, yaitu kebahagiaan. Hal ini disampaikan untuk mengantisipasi pemikiran para pembaca yang sulit untuk menemukan maksud dari setiap pencobaan yang dialaminya. Yakobus memberi solusi dengan meminta hikmat agar dapat mengalami kemenangan saat menghadapi pencobaan. 1. Alasan meminta hikmat, ayat 5a. Ayat ini merupakan anjuran kepada umat Tuhan yang merasa dirinya kekurangan hikmat ataupun sama sekali tak punya hikmat untuk memintanya dengan iman kepada Allah. Kata meminta berarti mengambil sikap memohon untuk berdoa. Hal yang paling utama untuk kita minta adalah hikmat. Apalagi pada saat diperhadapkan dengan masalah-masalah dan berbagai bentuk pencobaan. Ayat 2. Hikmat Allah dapat memberikan solusi terbaik. Berhikmat pada masa-masa pencobaan dan persoalan adalah karunia istimewa dari Allah. Hikmat diperlukan untuk membimbing seseorang dalam menilai segala perkara berdasarkan apa yang dilihat oleh Tuhan. Hikmat manusia sangatlah terbatas karena telah rusak oleh dosa. Itulah sebabnya setiap orang perlu untuk datang kepada Tuhan dan meminta hikmat daripadanya. 2. Alamat meminta hikmat, ayat 5b. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Menurut surat Yakobus, hikmat berasal dari berbagai sumber, yaitu hikmat yang datang dari atas, dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Yakobus 3 ayat 15. Kalau hikmat dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dan dari setan mengarah kepada gaya hidup yang melawan kebenaran. Berbeda dengan hikmat Allah. Ia melahirkan kebenaran, ditaburkan dengan damai, bukan dengan perselisihan dan pertikaian. Allah memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Ada jawaban setiap kali kita diperhadapkan dengan keadaan sulit yang membuat hati kita merasa lemah dan bodoh. Percayalah bahwa Allah suka memberi hikmat kepada siapa saja yang memintanya. Bahkan Allah tidak mengukur hikmat yang diberikan dengan pelanggaran yang pernah kita lakukan. 3. Cara meminta hikmat, ayat 6 sampai ayat 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Hikmat akan diberikan kepada orang-orang yang memintanya dengan hati yang percaya penuh, tanpa disertai dengan kebimbangan. Inilah iman yang tidak goyah kepada Allah. Asalkan mereka percaya bahwa Allah mampu membuat orang sederhana menjadi bijak dan bahwa ia setia menepati janjinya. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Inilah gambaran orang yang terkadang meyakini sepenuhnya dalam iman, tetapi kemudian terhempas kembali oleh ketidakpercayaan. Dan akibatnya bagi orang yang bimbang adalah tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bahkan Yakobus memberi penekanan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sahabat Iktus, melewati masa pencobaan bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita merasa putus asa karena telah kehabisan akal untuk mendapatkan solusi. Tetapi Allah telah menyediakan hikmat-Nya agar kita dapat menempuh jalan terbaik sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dengan cara meminta kepadanya, maka Allah sumber hikmat
menyediakan hikmat sepenuhnya sebagai bentuk kasih anugerahnya. Saya bersyukur karena Allah telah menyediakan hikmat bagi saya, sehingga saya dapat mengalami kemenangan atas pencobaan yang saya hadapi. Hikmat telah memberikan kepada saya kebahagiaan. Saya hanya tinggal memintanya kepada Allah dengan penuh kepercayaan dan sama sekali tidak menjadi bimbang bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada hikmat Allah sebagai solusinya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah meminta hikmat untuk menyelesaikan masalah hidup saya? Kepada siapa saya meminta hikmat itu? Dengan cara bagaimana saya akan mendapatkan hikmat itu? Tuhan Yesus, setiap hari saya membutuhkan hikmat-Mu untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup saya. Saya bersyukur karena Engkau memberikan hikmat kepada saya dengan kemurahan hati tanpa saya harus memberikan imbalan apa-apa. Saya percaya sepenuhnya bahwa hikmat-Mu memberi kebahagiaan, bukan hanya menjadi jawaban untuk saya, tetapi dengan hikmat-Mu saya dimampukan untuk menjadi berkat. Amin. Hikmat Allah adalah solusi terbaik untuk memperoleh kebahagiaan.